بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وشرف وكرم ومجد على من اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد، صلاة وسلاما متكرران من يومنا هذا وعلى آله وأصحابه إلى آخر الأبد. أما بعد. Alhamdulillah, hadratal muhtaramin yang saya hormati segenap para habaib, para alim ulama, Al-Habib Ali bin Syihab, Al-Habib Salim Al-Sagaf, Al-Habib Abdul Rahman Al-Munawwar, dan juga Al-Habib Haidar Al-Sagaf, wabil khusus Sahibul Bait Al-Habib Syekh Al-Munawwar dan seluruh keluarga dan segenap para habaib, para kiai, para asatid yang sama-sama kita kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan beliau guru-guru kita diberi panjang umur, sehat walafiat, dan insya Allah kita semua mendapatkan berkah-berkah beliau. Dan insya Allah kita semua yang sama hadir di sini, mudah-mudahan berkat kumpulan ini, berkat pembacaan sholawat tadi yang kita sama-sama bersholawat, insya Allah siapapun yang sumpek dihilangkan sumpeknya, siapa yang punya hajat dikabulkan hajatnya, yang sakit disembuhkan penyakitnya, dan insya Allah kita menjadi orang yang dicintai baginda Muhammad. Dan sebagaimana di malam hari ini kita diberi kesempatan kumpul di sini, mudah-mudahan nanti di surga bareng Nabi Muhammad kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih saja menampakkan rasa cintanya kepada kita dengan cara kita masih diberi kesempatan bisa hadir di tempat-tempat yang baik seperti ini. Insya Allah ini salah satu ungkapan cinta kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabballahu syai'an aktsara min dzikrih, kata ulama. Ya, orang kalau cinta sesuatu mesti yang diulang-ulang, yaitu orang yang penjual minyak wangi kalau ngasih contoh ibaratnya itu kalau minyak wangi pasti. Orang yang jual mebel ibaratnya kalau mebel mesti. Kenapa? Karena dia munyernya di situ. Ya, mudah-mudahan kita yang sering hadir di pengajian-pengajian yang seperti ini, insya Allah misalnya kita Nabi Muhammad, dan insya Allah berkat kita sering menyebut Nabi Muhammad, kita menjadi orang yang dicintai Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, Al-Imam Ar-Rifai, pernah dengar ada satu imam besar, ya ulama besar namanya Al-Imam Ar-Rifai, ma'ruf, ya sufi. Beliau itu dulu fi halatil bu'd, cinta sama Rasulullah. Cinta sama Rasulullah. Jadi kalau jauh sama Rasulullah, sholawat seperti kita. Ya, mudah-mudahan kita yang sholawat di sini, tidak lama lagi bisa langsung sholawat di depannya makomnya Rasul ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Beliau Imam Rifai setelah cinta syauq, semakin terbakar rasa cintanya. Ketika ziarah Nabi Muhammad, zaman itu belum ada di pagar seperti sekarang kan. Sekarang kita tidak bisa lihat tuh makomnya Rasulullah, tidak bisa. Kalau dulu zamannya Imam Rifai itu langsung bisa kuburan. Ya, sebagaimana cerita kisah yang kita dengar, Bilal itu dulu waktu dimimpeni Rasulullah setelah tinggal Madinah, ditinggal lama kan dimimpeni Rasulullah. Ya, ayo sudah lama Jafwah ini kau sudah jauh-jauhan sama, kapan kau ziarah? Langsung berangkat nangis-nangis di makomnya Rasul. Ya, dulu makomnya ada. Jadi ada patok itu sunnah. Ya, patok itu tanda alamah itu sunnah. Cuman tulisan itu berbeda pendapat. Makanya di Hadramaut itu tidak ditulis namanya, ya, diukir malah. Ya, kalau yang pernah ke Hadramaut, di Hadramaut tidak ditulis, tapi diukir. Ya, diukir. Namanya juga bulat. Ya, dibilang orang yang suka baca namanya makom itu kuburan ngurangi umur katanya. Ya, ngurangi umur. Ya, kalau ingin cepat masuk surga ya baca itu terus. Berarti cepat mati. Mudah-mudahan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhasil, ya, Imam Rifai ketika sampai di makom itu langsung dia menyebutkan, ulama ya, mengeluarkan syair. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha wa tuqabbilul arda wa hiya naibati. Kata beliau, waktu saya jauh dengan engkau ya Rasulullah, ngomong sama Rasulullah, ya Rasul, makom ini dijak ngomong. Waktu saya jauh sama engkau ya Rasulullah, kuntu ruhi ursiluha, ruhnya saya tak kirim untuk bisa mencium tanah mulia ini. Karena tanah yang di situ ada bagian Nabi Muhammad itu tidak ada tandingannya. Makanya Imam Busiri mengatakan,
La tiba ya'dilu turban dhamma a'dhumahu tuba limuntashikin minhu wa multatimi. La tiba ya'dilu turban dhamma a'dhumahu. Tidak ada tanah yang menyanyi tanah yang di situ dimakamkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil ketika beliau di depan situ mengatakan fi halatil bu'd, ketika aku jauh dengan engkau ya Rasulullah, karena beliau tidak tinggal di Madinah. Ruhi kuntu ursiluha, ruh saya tak kirim untuk tuqabbilul ardh, menyium tanah ini menggantikan saya. Wahya naibati wa hadza daulatul asbah qad hadarat. Sekarang jasad saya sudah sampai di sini. Umdud yaminuka, bilang tanganmu sekarang ya Rasulullah, keluarkan kai tahdha biha syafati, agar mulut saya bisa mencium tanganmu. Saat itu keluar tangannya Nabi Muhammad dan mencium, dan disaksikan ribuan orang. Disaksikan ribuan orang. Ya. Tapi kalau orang yang tidak percaya ya tidak percaya. Tapi banyak daripada Al-Imam Suyuti mengatakan punya riwayat masalah nadhar. Al-Imam Suyuti al-alim al-kabir, ya, pecinta Nabi Muhammad SAW, pecinta Ahlul Bait. Beliau itu banyak karangannya. Karangan dari semua ilmu, poin tripod. Ya, beliau itu punya sanad tentang melihat orang yang pernah melihat Al-Imam Rifai ketika mencium tangannya Rasulullah SAW. Saat itu disaksikan sama ribuan orang. Ya mungkin saat ini kita belum bisa menyium Rasulullah. Mudah-mudahan nanti di akhirat atau sebelum akhirat bisa mimpi Rasulullah terus cium tangan sama Rasulullah, ya amin. Ya rabbal alamin. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah menambah kecintaan kita dengan kita melanjutkan sedikit kajian kita tentang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kalau Syama'ilur Rasul yang tadi disebutkan di grup itu, ya di mana-mana disebar. Saya di tag orang juga, ya, bukan Syama'ilur Rasul. Kalau Syama'ilur Rasul itu punyanya Imam Yusuf An-Nabhani. Ada satu kitab namanya Syama'il Ar-Rasul, Syama'ilur Rasul. Ya, kalau ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, iki kitabnya. Ya, tulisannya Muhammadiyah kan? Ya, daripada nanti dituntut. Tapi beliau ini mukhlisin, Masya Allah. Kita sampai babu maja'a fi dzikri khatami Rasulillah. Khatam itu cincin. Sekarang pembahasan kita kan yang kemarin sebelumnya ini tentang sandalnya Rasulullah, ya. Ya, mudah-mudahan tidak lupa. Ya. Kalau lupa ya shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pokoknya kita mendengar-dengar terus insyaallah. Ya adalah yang nyatut, berarti Rasulullah punya sandal. Berarti Rasulullah pernah punya khuf. Ingat pernah tak jelaskan masalah khuf. Ini pembahasan yang ke-12 sudah. Ya, ke-12. Tentang cincinnya Rasulullah SAW. Rasulullah pernah pakai cincin juga. Ya, dikatakan di sini, dikatakan wa fihi thamaniyatu ahadits, ada 8 hadis yang mana seperti biasa saya baca sedikit, nantinya langsung hadisnya saja. Karena kalau baca rawinya nanti lama, karena tadi sudah saya baca duluan. Ya, ini saya baru sampai, belum pulang ke rumah dari stasiun. Jadi dibacanya, murojaannya di kereta ini tadi. Di beberapa kota berarti. Kota mana aja? Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Amin. Wa bihi haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa ghair wahid an Abdullah bin Wahab an Yunus an Ibn Shihab an Anas bin Malik qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min waraqin wa kana fassuhu habasyian ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Diriwayatkan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Anas bin Malik. Sebagaimana pernah saya ceritakan, Anas bin Malik anak kecil yang pernah dihadiahkan oleh ibunya, mikut sama Rasulullah, tinggal 10 tahun bareng Rasulullah. Ya, mikut sama Rasulullah 10 tahun. Jadi kebanyakan dia kalau meriwayatkan hadis, khadamtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 sinin. Ya, saya dia khidmah sama Rasulullah 10 tahun. Karena beliau waktu itu masih kecil, jadi periwayatan ini banyak diambil dari anak kecil. Karena anak kecil itu berani lihat. Kalau yang sahabat yang besar-besar tuh lihat Rasulullah matang-matang takut gini, ya, sampai dibilang ka'annahum fi ru'usihim at-tayr, seakan-akan di kepala mereka itu ada burung. Jadi kalau opa kan burungnya bakal terbang, ya, antang sama Rasulullah, ya, tidak petingkrang ngarep Rasulullah, ya, subhanallah. Khatamu Rasulullah SAW min waraq, dikatakan waraq itu apa? Min warik, bukan waraq. Warik, kalau waraq itu daun, waraqut itu daun, kalau warik itu perak. Ya, cincinnya Rasulullah dari perak. Wa kana fasuhu habasyian, dan matanya akiknya itu habasyi. Ya, saya jenisnya habasyi ini kan kurang tahu. Ya, habasyian. Di riwayat nanti ditentukan dijelaskan di sini riwayat masalah yang ada tulisannya namanya Nabi, ya, Muhammad Rasulullah itu nanti di sini ada. Tapi ini ada riwayat yang lain bahwasanya jenis akiknya Nabi itu adalah habasyian. Atau habasyi ini bentuknya bagaimana?
apa Yaman Ulum, tidak tahu saya. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang berikutnya dibilang anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Nabi Muhammad menggunakan cincin yang dari perak. Ya, dari perak. Fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Nabi Muhammad menggunakan perak itu digunakan untuk khatam, cincinan, bukan untuk dipakai kalungan, gelangan, tidak ada. Ya, itu punyanya perempuan. Jadi kita yang laki gak usah gelangan. Ya, gelangan apa namanya? Perak. Itu kan bukan emas ya, tapi punyanya perempuan itu. Nanti ngikut-ngikut nanti anting-antingan. Ya, alon-alon nanti anting-antingan di sini nirunya sapi nanti, bukan cuma perempuan. Nah, naudzubillah min dzalik. Ya, fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Pakai cincinan tapi bukan digunakan untuk hiasan yang lain. Tapi kalau perempuan boleh. Ya, ada ditanyakan apakah perempuan itu ditendek itu ida apa enggak, menyakiti apa tidak? Kan menyakiti badan dosa. Ya kan menyakiti badan dosa. Apakah perempuan pakai tendek itu berdosa? Tidak. Ternyata bahkan ahlu tarim pakai tendek. Tadi apa? Anting-anting perempuan. Ya, ingat perempuan. Ahlu tarim pikiran melana. Kana khatamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fiddah fassuhu minhu. Nah, ini riwayat lain mengatakan cincinnya Rasulullah itu dari embannya, emban itu yang masuk itu, ya kalau atasnya itu kan matanya ya, ya embannya itu dari perak dan fasnya apa atasnya itu yang tempatnya biasanya kita cincin model-modelnya tadi itu juga dari perak. Di riwayat lain, lamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaktuba ilal ajam. Nah, seperti yang dulu pernah saya jelaskan masalah setelah apa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Fathu Makkah kan ngirim-ngirim sahabat pergi kerajaan-kerajaan kan ajam, pergi ke Mesir, pergi ke Habasyah, ya ke Afrika, kemana-mana, Roma dikirimi. Ketika Rasulullah mau mengirim mereka, qilalahu, dibilang sama sahabat bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, innal ajam la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam. Orang-orang lain itu tidak mau nerima surat kecuali suratnya itu resmi, ibaratnya punya stempelnya, ada stempelnya ya Rasulullah. Ini bagaimana? Oh ya sudah, fastana akhataman faka'anni anduru ila bayadihi fi kaffi. Ya, kata sahabat ini yang meriwayatkan, akhirnya dibikinkan buat Rasulullah cincin yang mana cincin tersebut dijadikan stempel sekalian. Ya, dijadikan stempel sekalian. Ya. Diriwayatkan Rasulullah itu makainya di khinsir. Ya, makainya itu di kelingking. Ya. Apakah boleh pakai di jempol? Boleh. Pakai cincin itu sunnah. Mau di jempol, pokoknya cok kelompok kabeh. Kok wong ape nunjeki maling. Pakai cincin. Di kanan apa di kiri? Kanan kiri boleh, tapi afdalnya kanan. Ya, sampai ada yang meriwayatkan kiri makruh. Ada yang bilang gitu. Cuman bahayanya pakai cincin kanan, mari sing salaman diremet Allah. Ya, ini kelingking saya ini rodok bengkak gara-gara habis diremet orang. Ya, alhasil. Gitu. Di kelingking paling afdal. Nah, Habib Salim menceritakan, dulu itu kelingking ini semua berebutan, kepingin dipakai cincinnya Rasulullah, rebutan. Setiap mereka punya kesombongan. Yang jempol, saya paling gemuk, wa anak ummuhum, ya kan ibu jari, ya, ibunya anak ibu, paling sombong kata saya. Yang berikutnya yang ini, yang apa namanya, telunjuk, ya, sababah ya, telunjuk ini nyombong, lah aku ini yang dibuat kalau sholat, asyhadu an la ilaha illallah, buat duting orang, tidak ada kan orang duting gini, mana gini tidak ada, ya, telunjuk, wah saya paling mulia, yang ini ngaku. Anak paling dhuwur, saya paling tinggi dari semuanya, saya paling tinggi. Yang ini saya paling manis, yang ini tawadhu. Aduh, paling kurus, paling cilik, wis gak kena disombong apa-apa nih, wis menang. Subhanallah, dimuliakan akhirnya cincinnya Rasulullah ditaruh di situ. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Ya, insya Allah kita punya hati yang bagus, insya Allah diangkat derajat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Ya, dan juga dibilang cincinnya Rasulullah itu kadang dimasukkan di dalam. Jadi matanya tidak selalu di luar, ya kadang ditaruh di dalam. Karena naqshu khatamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi bentuknya itu diukir tadi. Jadi untuk dijadikan khatam, untuk dijadikan apa tadi? Stempel, bentuknya diukir, jadi buat bisa distempelkan di kertas. Tulisannya apa? Ada tulisan Muhammad baris, Rasul satu baris sendiri, Allah satu baris sendiri. Jadi tulisannya Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Alhasil.
Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisar wa Najashi faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam. Sebagaimana tadi ya dibilang Rasulullah mau ngirim surat itu harus ada stempelnya. Mereka nerimanya kalau ada stempelnya. Fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halaqatuhu fiddah wa nuqisha fihi Muhammad Rasulullah. Nah, akhirnya dibikin seperti cincin tadi itu ya, cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Urutannya Allah Rasul Muhammad. Allah Rasul Muhammad. Allah Rasul Muhammad. Allahnya di atas. Pokoknya intinya tulisannya Muhammad Rasulullah. Ada juga yang mengatakan tidak boleh kita niru cincin seperti cincinnya Rasulullah. Tapi ya tidak haram. Ya, karohal. Ya, karohal itu nah ya. Tidak haram. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala' naza'a khatamah. Nabi kalau masuk kamar mandi cincinnya dicopot. Cincinnya Nabi SAW itu dicopot. Kenapa? Karena ada namanya Allah. Ya, jangan kita pergi kauman nanti mau kamar mandi cincinnya zen ditinggal di luar, insya Allah pulang hilang itu. Ya, barokahnya hilang itu. Sadaqallahul adzim. Di hadis yang terakhir di sini dibilang ittakhadha Rasulullah, ini ilmu Rasulullah itu enggak ibaratnya enggak pengku. Bukan orang urusan wis ben mau terima enggak terima ya wis. Ya enggak, oh gitu ya ikuti sama. Apa? Oh butuh khatam, butuh apa? Stempel tadi. Diikuti saya bismillah ya apa? Yang penting ada baiknya. Di mana ada kebaikan enggak kaku Rasulullah. Ya, mudah. Nerima saran ya, seperti itu. Nerima saran. Bahkan waktu Rasulullah waktu Sulh Hudaybiyah. Ya, Sulh Hudaybiyah Sayyidina Ali kan pernah diutus untuk bagian tulisan itu. Ada dari kafir Quraisy mau nulis, ayo Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah merintahkan Sayyidina Ali itu tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dibilang saya enggak ada, aku tak kenal Allah Ar-Rahman Rahim. Tulis Bismikallahumma. Tulis Bismikallahumma. Ya wis, mano. Bismillah. Min Muhammad Rasulullah SAW. Lek kamu mau tulisnya Muhammad Rasulullah, berarti saya beriman sama kamu. Enggak, Muhammad bin Abdullah. Iya, ganti mak. Itu Sayyidina Ali tidak mau. Enggak, nanti Rasulullah. Kamu Rasulullah, enggak. Ali, ayo enggak ya Rasulullah, engkau Rasulullah. Wes, kau tidak mau, mana tempatnya? Tulisannya mana? Itu menunjukkan Rasulullah tidak ummi tadi itu tidak bisa baca. Mana tulisannya? Yang benar. Ini, aku yang hapus. Dihapus sendiri sama Rasulullah. Tidak kelem ruwet ya. Alhasil, ya. Ittakhadha, yang terakhir hadisnya dikatakan ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin fakana fi yadihi. Ya, Nabi Muhammad pakai cincinnya tadi, dipakai. Tsumma kana fi yadi Abi Bakar. Setelah wafatnya Rasulullah diberikan ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, dipakai Sayyidina Abu Bakar. Wa yadi Umar, berikutnya diberikan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Berikutnya turun lagi ke Sayyidina Utsman bin Affan. Tsumma kana fi yadi Utsman radhiyallahu anhum hatta waqa'a fi bi'ri Aris. Kecemplung di sumur namanya sumur Aris. Di Mekkah apa di Mekkah. Ya, kecemplung. Itu yang terjadi langsung Sayyidina Utsman kupu. Sumur itu disatno air, dikuras, tapi subhanallah sampai habis tidak ketemu air. Ya. Nakshuhu Muhammad Rasulullah. Tulisannya Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita punya cincin tidak tercatat goresan Muhammad Rasulullah, tapi mudah-mudahan di hati kita tergores tulisan terukir Muhammad Rasulullah, hingga kita punya stempel iman ini mantap sampai mati nanti kita meninggal diakui jadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya, ini bab yang berikutnya insya Allah kita akan membacanya di pertemuan dan juga kebetulan bulan depan yang terakhir ya penutupan. Bab tentang babu majaa fi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattam fi yamini. Tentang cincinannya Rasulullah itu di kanannya. Ini ada riwayat-riwayatnya. Ya, nanti kita akan bacanya. Tapi tahu kita bersambung di pertemuan yang akan datang di channel dan tempat yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.